Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Eh, Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbifirli waliwalidayya amin. Apa kabar hari ini? Ini bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang. Anak-anak. Sambil menunggu ya Bu ya. Oh iya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang eh, masa kejayaan Islam. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana dulu Islam pernah berjaya, pernah menjadi apa ya contoh untuk seluruh dunia. Apa aja sih penyebab dari kegagalan atau penyebab dari kehancuran Islam itu sendiri, atau apa saja yang pernah membuat Islam itu bisa maju dibandingkan dengan saat ini. Saat ini bagaimana keadaannya, kalian bisa compare ya atau bisa membandingkannya. Baik, teman-teman, kita mulai pada 500 tahun sebelum eh, dimulainya ilmu pengetahuan, maka Islam itu sudah menguasai dunia dengan ilmu pengetahuannya dan peradaban yang sangat tinggi. Pada saat itu yang sangat terkenal atau yang paling terkenal adalah pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sangat pesat sekali perkembangannya. Faktor-faktor pendorong ketika itu kenapa menjadi sangat maju adalah yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan hadis yang mengajarkan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dan berijtihad dan dalam bidang ilmu pengetahuan umum dengan filsafat Yunani. Kemudian yang selanjutnya adalah banyaknya ulama yang menolak menjadi pegawai pemerintahan. Jadi uh, ada dogma bahwa ketika seorang ulama itu sudah menjadi pegawai pemerintahan, maka dia secara tidak langsung harus mengikuti ya apa yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Sementara tidak semua pemerintah itu mungkin tidak semuanya sesuai dengan keinginan rakyatnya gitu. Kemudian adalah pada masa Bani Umayyah yang menjadi paling menyebar atau paling jayanya adalah meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Yang berkembang pada masa itu adalah ilmu pengetahuannya adalah satu, politik, dua, keagamaan, tiga, ekonomi, selanjutnya ilmu bangunan, lalu arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, pada masa Bani Abbasiyah, pada masa ini kemajuan ditandai dengan pesatnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa saja pada waktu itu, yaitu pada bidang ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Ini hal-hal yang pokok ya, seperti ekonomi, arsitektur itu ya. Apa faktor-faktor internal yang menunjang kemajuan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah pada waktu itu sehingga bisa mencapai kemajuan? Yang pertama adalah karena konsisten dan istiqomah terhadap ajaran Islam. Yang kedua adalah mendorong umat untuk maju. Jadi Islam itu selalu mengajak untuk maju. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu radikal, Islam itu merusak, itu harus dikembalikan lagi Islam yang mana gitu ya. Kenapa menjadi radik, kenapa menjadi perusak? Kemudian Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam itu
adalah menjadi sumber kebaikan untuk segala hal. Seharusnya seperti itu. Jadi apakah saat ini masih seperti itu atau tidak, kalian bisa menilai juga ya. Kemudian Islam itu adalah agama dakwah, sekaligus sebagai penyeimbang dalam menggapai kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Jadi dalam Al-Quran itu disampaikan bagaimana kita harus menyeimbangkan diri, tidak hanya tentang dunia saja, tidak hanya tentang akhirat saja, tapi harus seimbang, kedua-duanya harus berjalan sama-sama. Pada dua masa ini, yang pertama yaitu pada masa Bani Umayyah dan pada masa Bani Abbasiyah, tokoh-tokoh yang terkenal pada waktu itu adalah banyak sekali ya. Di antaranya adalah, ini fotonya, gambarnya, ini adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali itu adalah salah satu tokoh pada bidang filsafat. Yang lainnya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Bajjah, lalu Ibnu Tufail, dan masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ya nama-nama ini, hanya tidak mengenal ini siapa. Pada saat itu juga sudah meluas tentang bidang kedokteran yang pada waktu itu oleh Ar-Razi. Jadi dia ini adalah kedokteran atau dokter yang sudah bisa dibanggakan pada masa itu. Yang lainnya adalah Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi sendiri. Siapa lagi tokoh waktu itu? Ada lagi yang menemukan sin, kos, dan tangan. Nah, ini ada bidang matematika, Al-Khawarizmi, lalu Umar Al-Faruhan. Sangat terkenal ini sebenarnya ya, cuma kita tidak mengenalnya, kita lebih mengenal tokoh-tokoh barat atau tokoh-tokoh yang mungkin bukan tokoh-tokoh muslim. Selanjutnya bidang astronomi. Bidang astronomi ini ada Al-Farazi, Al-Ghattani, Abul Wafa, dan Al-Farghani. Kemudian yang sering juga kita dengar yaitu pada ilmu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Nah, itu tadi adalah kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa itu. Dan saat ini umat Islam ingin kembali kepada masa kejayaan itu. Tapi sulit ya. Apa yang menyebabkan kesulitan dari umat Islam untuk menggapai kemajuan itu? Kesulitan-kesulitan itu apa saja? Itu juga ada faktor-faktor eksternal, juga ada faktor-faktor internal yang menyebabkan Islam sulit untuk bangkit kembali. Atau bagaimana menurut kalian? Sudah bangkitkah atau biasa aja atau apa gitu ya? Silahkan nanti diisi ya untuk Google Form-nya, untuk feedback-nya. Hari ini kita belajar tentang kejayaan Islam. Mudah-mudahan mengingatkan kembali tentang bagaimana Islam pernah berjaya pada masa lampau dan memberikan giroh yang lain kepada kita semua. Baik teman-teman, itu yang saya sampaikan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.